Selamat pagi, salam sehat dan bahagia. Adapun kali ini tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu memahami arti dari teks deskripsi. Kedua, peserta didik mampu memahami struktur teks deskripsi. Nah, sekarang penjelasannya. Teks deskripsi digunakan untuk mendeskripsikan orang atau manusia, benda, dan tempat. Adapun ciri-ciri teks deskripsi yaitu yang pertama, ditulis berdasarkan fakta. Kedua, fokus pada satu hal yang dideskripsikan. Tiga, mendeskripsikan suatu benda, orang, atau tempat secara terperinci dan nyata sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan mengalami apa yang sedang dideskripsikan. Empat, menggunakan majas personifikasi, yang mana arti dari majas personifikasi adalah majas yang menyatakan benda mati bisa seolah-olah bergerak dan berbuat seperti manusia. 5. Menggunakan majas asosiasi. Adapun arti dari majas asosiasi yaitu majas yang membandingkan sesuatu dengan keadaan sesuai dengan gambaran sifatnya. Tadi sudah dijelaskan apa definisi dari teks deskripsi. Nah, sekarang apa saja sih yang bisa dideskripsikan? Yang pertama, kita mendeskripsikan orang-orang yang ada di sekitar kita, baik dia orang tua atau saudara ataupun public figure yang kita kenali. Kemudian kita bisa mendeskripsikan bunga-bunga yang indah, yang termasuk benda hidup ataupun benda mati. Dan juga yang ketiga, kita mendeskripsikan suatu lokasi atau tempat yang indah, contoh pemandangan, danau, pegunungan, ataupun yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke struktur teks deskripsi. Pada umumnya, struktur teks deskripsi dibagi atas 2 bagian, tetapi ada juga yang membagi ke dalam 3 bagian, yang mana bagian ketiga atau penutup itu bersifat opsional. Adapun ketiga bagian dari teks deskripsi tersebut, yang pertama, bagian identifikasi atau gambaran umum berisi pengantar tentang apa atau siapa yang akan dideskripsikan. Kedua, bagian deskripsi berisi hal-hal yang lebih rinci tentang apa atau siapa yang dideskripsikan. Tiga, bagian penutup ataupun opsional berisi simpulan atau pesan yang diungkapkan oleh penulis. Sekarang kita masuk ke contoh teks deskripsi. Yang pertama, mendeskripsikan orang atau manusia yang berjudul Ibu Inspirasiku. Ibuku bernama Sondang, mukanya selalu bersinar seperti bulan. Cocok sekali dengan namanya yang berarti bulan bersinar. Mukanya bulat dengan alis tipis seperti semut beriring. Kulit ibuku sawo matang khas wanita Batak. Beliau tidaklah tinggi, tidak pula pendek. Rambutnya hitam bergelombang. Sampai usia 56 tahun, kulit rambutnya masih legam tanpa semir. Pandangan matanya yang kuat kini sudah mulai sayu termakan usia. Namun, mata hatinya tetap kuat bagaikan baja. Ibu adalah wanita yang sangat baik. Dia ramah dan tutur bahasanya kepada siapa saja. Dia sangat suka membantu orang lain, terutama yang sedang kesusahan. Profesinya sebagai guru semakin mengokohkan prinsipnya untuk selalu mengajarkan kebaikan kepada sesama. Meskipun sudah berumur, ibuku masih menuntut ilmu. Ibuku melanjutkan ke jenjang S2, padahal harusnya ibuku tidak disibukkan lagi oleh tugas-tugas kuliah. Tetapi sepertinya ibuku sangat menikmati sekolahnya. Sambil bernyanyi kecil, ia mengerjakan tugas kuliahnya. Belajar terus sepanjang hayat, itulah semboyan ibuku. Contoh teks deskripsi yang kedua itu mendeskripsikan benda, baik dia benda hidup atau benda mati. Sekarang berjudul Si Rabbit Kelinciku. Kelinciku bernama Rabbit, kunamakan Rabbit karena bahasa Inggris namanya rabbit. Rabbit memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Matanya coklat seperti madu, matanya jernih menyejukkan untuk dipandang. Bibir mungilnya yang merah muda sungguh menggemaskan, telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Rabbit sangatlah manja, hampir tiap malam Rabbit tidur di ujung kakiku. Sebelum kulit elus, dia akan selalu menggangguku. Kalau waktunya makan, dia akan berputar-putar di depanku sambil menyibas-kibaskan telinganya yang panjang. Mulutnya berkomat kamis seperti orang yang sedang berdoa. Kemanjaannya membuat aku selalu rindu. Rabbit memiliki perilaku unik. Kalau marah, Rabbit melakukan atraksinya menarik. Dia menggunakan kaki belakangnya dan melompat dalam jangkauan yang begitu jauh. Buk! Sering terdengar dia menjatuhkan diri. Kadang dia melompat sampai sejauh 3 meter. Kalau tidak dipedulikan, kakinya dientak-entakkan seperti anak kecil yang sedang meminta mainan. Dengan menggunakan kaki belakangnya, dia berdiri sangat tinggi seperti sedang menunjukkan bahwa dia bisa menarik perhatian kita.
Nah, sekarang contoh tes deskripsi mendeskripsikan tempat yang berjudul Aexijourney. Aexijourney merupakan sebuah tempat wisata air yang sangat terkenal di Kabupaten Tapanuli Selatan. Aexijourney terletak di Desa Aiklibung, Kecamatan Seirma Tinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, kode pos 22774. Lokasinya cukup dekat dengan jalan nasional. Dari jalan nasional sekitar 200 meter, sudah bisa menikmati pemandangan yang indah. Banyak wahana permainan air yang bisa dinikmati di Aexijourney, seperti air terjun yang menawan, waterboom yang keren, membuat tubuh terasa segar saat berendam di air yang jernih dan bening. Di sekitar pemandian juga banyak penjual souvenir dan juga makanan yang bisa dinikmati saat berenang di air. Suasana dan tempatnya juga sangat enak dipandang mata, layaknya surga dunia. Angin sepoi-sepoi dengan lembut mengelus wajah kita yang sedang duduk santai menikmati pemandangan. Aexijourney sangat layak dijadikan destinasi wisata kita jika liburan telah di depan mata. Jangan lupa buat jadwal kunjungan ke Aexijourney jika akan pergi berliburan. Pokoknya tidak akan menyesal. Oke, dari ketiga contoh tes deskripsi tersebut, bisa kita simpulkan bahwa paragraf 1 dari ketiga teks tersebut termasuk bagian dari identifikasi, sedangkan paragraf kedua dan ketiga termasuk ke dalam bagian deskripsi dan penutup. Terima kasih, sampai jumpa untuk sesi berikutnya.